ما الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى الشيخ المؤلف الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار كريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama duduk bermujalasah, bermuwajah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, di tempat yang mulia ini menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bagi para jamaah kita semua yang memaksakan diri untuk hadir di pagi hari ini, semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hutang, yang punya masalah, Allah selesaikan hutang dan masalahnya. Yang belum punya jodoh dan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan jodoh dan keturunan yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita yang hadir yang belum kabul hajat, digabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan para guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya fi sihhatin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama ad-da'i ilallah al-mukarram Ustaz Musannif RMB Ahmad, ta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih. Juga yang sama-sama kita hormati gurunda kita juga bersama al-mukarram Ustaz Ubaidillah Muhammad Yusuf, Al-Mukarram Ustaz Sofyan Sauri yang barusan membacakan tahlil. Kita doakan para guru-guru kita panjang umurnya fi sihhatin wa lutfin wa afiyah. Dan terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Al-Mukarram Bapak Haji Hanafi Mukhtar, dan juga Bapak Ketua RT kita yang Masya Allah baru ini ya, masih baru ya, masih ada plastiknya, Bapak Muslihan LCMA, Masya Allah. Juga yang sama-sama saya hormati ayahanda Bapak Haji Mawardi dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah, ini pengajian pertama sekaligus penutupan, karena besok udah mau puasa, betul ya? Nah insya Allah masih ada 2 kali lagi ngaji insya Allah ya, bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan insya Allah bulan puasa mudah-mudahan kita nggak pakai libur nih ya, karena kan sholat subuh berjamaah di sini kan insya Allah ya. Jadi tetap ngaji, mudah-mudahan bisa tiap minggu. Itu pun kalau ustadznya nggak ada undangan gitu. Kalau ada undangan nggak dimari. Nanti insya Allah kita undang guru-guru yang lain yang Masya Allah hebat ilmunya luar biasa. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini memulai daripada pembacaan kitab Arba'in Nawawi ya. Dimana kitab Arba'in Nawawi ini sudah luar biasa dipuji oleh ulama. Bahkan lebih dari 100 ulama mensyarahkan kitab Arba'in ini ya. Tapi yang perlu kita tahu para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kitab Arba'in ini sebenarnya yang ngarang bukan hanya Imam Nawawi, bukan. Kitab Arba'in ini yang ngarang banyak, dari mulai Ibnu Mubarak dan ulama-ulama salaf terdahulu mengarang kitab Arba'in, kitab 40 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama mengarang kitab Arba'in Nawawi? Kata ulama dalam riwayat, siapa orang yang menghafal 40 hadis maka kelak nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan di golongannya para alim ulama. Jadi kalau kita bisa hafal nih 40 hadis ini, nanti di hari kiamat kita kumpul bareng ulama, rombongannya para alim ulama. Padahal kita bukan ulama, tapi digolongkan menjadi golongan ulama, sehingga para alim ulama itu mereka mengarang, berlomba-lomba mengarang kitab Arba'in. Nah, kenapa kok kitab Arba'in Nawawi yang paling unggul dari yang lainnya? Sampai-sampai hampir seluruh pesantren pasti mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Bahkan seluruh ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, Persis, ya, Wahabi sekalipun membaca kitab Arba'in Nawawi. Ini aneh suatu keunikan ini ya. Nah, kenapa bisa dikaji sedemikian rupa oleh banyak ormas, oleh banyak aliran? Karena keberkahan li sahib hazal kitab, keberkahan pengarang kitab ini gitu ya. Makanya kalau kitab barokah itu walaupun tipis tapi orang baca. Itu kayak Alfiyah, kitab Alfiyah. Nah, ini pengarang Alfiyah ini adalah gurunya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya guru, itu pengarang Alfiyah yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Nah, itu adalah gurunya Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi sendiri masuk ke dalam nazom Alfiyah. Nah, kalau kita baca ketemu tuh ada satu nazom, itu menunjukkan tentang Imam An-Nawawi. Nah, jadi kenapa kok bisa barokah kitab Imam Nawawi? Ini bisa kita contoh. Ya. Satu, yang pertama, kitabnya bisa barokah karena Imam Nawawi punya hubungan kuat dengan Rasulullah. Ya.
semua yang punya hubungan kuat dengan Rasulullah pasti akan langgeng sampai hari kiamat. Ya, mau itu pondok, mau itu madrasah, mau itu sekolah, mau itu kitab, mau itu kerjaan, masjid, semua yang ittisal bin Nabi, bersambung dengan Nabi, maka akan langgeng sampai hari kiamat. Ya, kita lihat pesantren-pesantren di Jawa ya. Ada Tebu Ireng, ada Lirboyo, ada Langitan, ada Kerapiak, macam-macam. Ini semua yang muasisnya adalah orang yang punya hubungan dengan Rasulullah. Makanya karena punya hubungan dengan Rasulullah, langgeng sampai sekarang. Udah berganti dari kakeknya ke cucunya, cucunya ke cucu-cucunya, begitu terus sampai hari kiamat. Mudah-mudahan pengajian kita pun sama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita punya hubungan kuat dengan Rasulullah, insya Allah nyambung. Yang kedua, karena Imam Nawawi itu orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, jadi keberkahan itu kalau kita ngamalin sunnah Rasulullah. Kecil misal contohnya kita bangun tidur pakai siwak. Ya, bangun tidur pakai siwak. Bangun tidur baca doa. Barusan para jamaah bangun tidur baca doa nggak nih kira-kira? Kan disunahkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi kalau orang bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam kitab Matan Takrib disunahkan juga selain baca itu kita menggunakan siwak. Ya, bangun tidur nyari siwak. Kenapa kata ulama? Alasannya karena orang bangun tidur mulutnya bau. Nah, ada kisah Pak, suatu hari ada seorang sholihin. Ini yang kisahkan Habib Umar. Ini orang soleh kebiasaannya kalau bangun tidur pasti nyari siwak, pasti baca doa. Pasti begitu. Bangun tidur nyari siwak, mana siwak, siwak pakai. Sunnahnya begitu. Ya. Nah sampai suatu ketika ini orang subhanallah karena istiqomahnya bangun tidur baca doa dan siwak, suatu malam dia tidur, Allah wafatkan dalam tidurnya. Allah wafatkan dalam tidur. Dia nggak melek, dia lagi tidur dicabut nyawanya sama Allah. Nah ini orang subhanallah karena istiqomah dengan siwak, karena istiqomah dengan apa? Dengan baca doa, dia bangun. Padahal dia mimpi. Dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh. Dipikir dia ngimpi, di dalam tidurnya lagi dia melihat bahwa dirinya itu sudah meninggal di mimpinya. Di mimpinya dilihat udah meninggal, kemudian datang orang-orang ngelawat ke rumahnya, sampai diurus, sampai dikafanin, sampai dikuburin. Ini orang ngimpi. Ya. Lalu kemudian ketika dikubur, dimasukkan ke liang lahat, dia lihat dirinya masuk ke liang lahat. Lalu kemudian pas ketika masuk, dibangunin sama malaikat. Bum, dia mayit. Bangun dia mayit. Ini orang yang tadi istiqomah siwak bangun dari tidurnya. Dipikir bangun tidur, padahal udah mati. Dia nyari siwak, aina siwak. Bahkan sempat manggil anaknya, ya Abdullah, aina siwak. Wahai Abdullah, siwak aneh mana siwak aneh? Padahal lagi udah mati. Aina siwak. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini orang yang tadi tidur kaget karena di rumahnya ada 2 orang. Ya, mana ente siapa? Kata nih orang ini malaikat munkar wa nakir. Wah, yang begini nggak usah ditanya, ini yang begini. Kenapa? Dia meninggalnya udah mengerjakan sunnah Rasul. Bahkan ketika bangun yang diingat sunnah Rasul. Allah, sallu ala Muhammad. Saking luar biasa mengamalkan sunnah, malaikat ogah nanyain dia. Tuh. Kenapa nih orang aja bangun baca doa lah, dipikir masih hidup. Tuh, subhanallah. Makanya nikmat kalau orang bisa istiqomah dalam sunnah. Di antara juga kenapa Imam Nawawi luar biasa, dikisahkan dalam suatu kitab, suatu hari Imam Nawawi lagi jalan di tengah jalan, lagi jalan biasa. Ketika lagi jalan tiba-tiba ada orang nyolong pecinya Imam Nawawi, dicolong pecinya, diambil pecinya karena peci mahal, diambil, dilari, dikejar Imam Nawawi, dilari sambil bilang, maling, ya, kul qabil tu, ane sudah hadiahkan itu buat ente, kul qabil tu. Maling bilang qabil tu, nggak jadi nyolong tuh maling. Kenapa nggak jadi nyolong? Karena Imam Nawawi sudah menghadiahkan pecinya yang diambil buat maling tuh. Subhanallah. Kalau kita ada orang ngambil barang kita kejar, kita apain? Ya, paling banter biru-biru. Ya. Untung nggak dikeroyok masa tuh, apalagi lewat gang RT 11 ini, masya Allah.
Udah anak mudanya, bocah-bocahnya rame. Tadi ketok pakai latu-latu tuh dia. Ketok. Ini Imam Nawawi maling aja nggak jadi maling gara-gara akhlaknya yang luar biasa. Pantas kitabnya begitu barokah. Bahkan dikisahkan suatu hari seorang raja di zaman beliau pengen naikin pajak, pengen minta pajak pada rakyat. Diminta fatwa kepada ulama ini setuju, ulama ini setuju, semua ulama setuju, illa satu ulama Imam Nawawi. Imam Nawawi nggak setuju kalau raja menaikkan pajak untuk rakyatnya karena beratin rakyatnya. Sampai Imam Nawawi didatengin terus didesak, begini dah kata Imam Nawawi, kalau antum mau naikin pajak ke rakyat syaratnya satu dari saya. Apa itu Imam Nawawi? Ente kurangin gaji seluruh pejabat-pejabat yang menjabat saat ini. Masya Allah. Diambil tuh gaji, dipotong semua gaji pejabat yang ada pada saat itu. Mau gubernurnya, mau menterinya, cabut gajinya semua. Gimana kalau sekarang kan Masya Allah kan, rakyatnya semakin susah, pejabatnya semakin. Ambil semua gaji pejabat, diambil semua. Akhirnya Imam Nawawi baru membolehkan yang namanya penarikan pajak tuh ya. Jadi Masya Allah Imam Nawawi ini luar biasa. Bahkan dikatakan Imam Nawawi rahimahullah kana kutbah zamani. Beliau adalah seorang wali kutub di zamannya. Ya. Wali kutub kalau dalam istilah kita wali yang paling tinggi. Cuman kata ulama, kata muridnya, beliau itu menjadi wali kutub itu di akhir usia, menjelang wafat. Ya. Makanya sebuah kehebatan orang kalau bisa menjadi wali kutub dalam masa yang lama. Ya. Ada seorang Habib namanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Itu jadi wali kutub kurang lebih 30 tahun. Hebat luar biasa. Jadi jangankan kita ya. Soalnya orang yang jadi wali kutub pasti mengalami kondisi fisik yang berat. Ada orang menjadi wali, badannya segar gemuk. Ketika jadi wali kutub kurus. Ya, karena beban. Ya, bahkan ada seorang ulama, dia itu punya sakit sampai dia mengatakan, ini sakit saya ini gara-gara saya jadi wali. Bahkan ada seorang wali min auliyaillah, ya, dia itu punya penyakit kayak semacam tumor. Dengan karomahnya subhanallah, pas sakit itu tumor, pas sholat itu tumor ditaruh sama dia. Ini khawariqul adah ya, jangan pakai logika. Tumornya ditaruh, dicopotin sama dia. Lapis sholat dipasang lagi sama dia, subhanallah. Ditanya sama muridnya, wahai guru, kenapa tuh penyakit engkau nggak minta sembuhkan saja sama Allah? Kenapa engkau mesti taruh dulu tuh penyakitnya? Ya, dibilang saya ini diangkat jadi wali gara-gara penyakit itu. Kalau saya minta dicabut sama Allah, sama juga Allah saya minta dicabut kewalian saya itu, subhanallah. Nah, jadi ya para hadirin, para jamaah ini, beliau adalah wali kutub di zamannya, pemimpin para aulia di zamannya. Wa farida asrih wa awanih. Ya. Orang yang tidak ada bandingannya di zamannya. Ya. Ini karomahnya Imam Nawawi disebutkan oleh muridnya. Suatu hari Imam Nawawi sedang menjenguk muridnya yang sakit. Muridnya sakit, dijenguk Imam Nawawi. Dari mulai tiduran tuh muridnya diajak ngomong sama Imam Nawawi. Sampai itu muridnya bangun, duduk seger sehat. Ya. Cuman sekedar diajak ngomong. Ya. Ini luar biasa. Ya. Ada orang di sini begitu. Diajak ngomong langsung sembuh. Ini karomahnya Masya Allah ya. Ini pernah kejadian waktu saya main ke Petogogan, daerah Mbah Falak ya, yang di Bogor. Mbah Falak betul ya. Kebetulan saya bareng rombongan jamaah. Lagi duduk asik-asik, tiba-tiba ditarik sama ajengan sana. Diajak ke rumah Mbah Falak. Diajak masuk. Ya, ngobrol lah kita. Punya cerita, ternyata Mbah Falak ini punya hubungan khusus dengan Habib Ali Kuitang. Saya bilang, saya ngajar di Kuitang. Oh gitu Ustaz, iya. Ngobrol lah panjang, cerita nih. Suatu hari Habib Ali sudah koma. Mbah Falak dari Bogor datang jenguk ke rumah sakit. Subhanallah, Habib Ali yang koma datang Mbah Falak. Ini teman dekatnya, kalau bisa dibilang kekasihnya. Bangun Habib Ali, subhanallah. Yang tadinya koma tiba-tiba bangun. Ya. Pas selesai Mbah Falak pulang, koma lagi. Subhanallah.
Apa pelajaran apa yang bisa kita dapat? Ya, yang namanya kekasih itu kalau bertemu kekasih itu sudah merupakan kenikmatan dan kelezatan. Ya. Makanya sampai ada seorang ulama yang namanya Syekh Abdul Wahab Sya'roni, beliau pernah mengatakan, ya, belum sampai orang kepada tingkat murid yang sejati kalau dia belum bisa kenyang dengan bertemu dengan gurunya. Jadi kalau orang dulu nih, kata beliau, kalau ketemu gurunya kenyang, ngelihat gurunya udah kenyang, lapar hilang. Gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya enggak ya. Ketemu guru lapar. Ingat nasi kebuli. Kalau zaman dulu ketemu guru kenyang, bahkan beliau mencoba 40 hari nggak makan, cuman duduk sampai gurunya 40 hari nggak pakai makan. Subhanallah. Kita kira-kira bisa nggak ya? 40 hari nggak makan nih. Jangan 40 hari itu. Ya sekarang aja kayaknya udah nengokin gorengan mulu nih sama jeruk ya. Ini subhanallah ya. Jadi inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kisah orang-orang soleh, rahmat turun. Mudah-mudahan rahmat turun pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi Imam Nawawi ini bernama Yahya, nama aslinya Yahya. Ya. Bukan Imam Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syarafuddin. Ya. Waluqiba bi Muhyiddin, diberi gelar Muhyiddin, gelarnya Muhyiddin. Nah, ini sering orang ketuker nih. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi yang dari Banten, Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang banyak kitab. Nah, kalau Imam Nawawi ini pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Arba'in, namanya Yahya ibn Syaraf. Ya, panggilannya An-Nawawi karena tinggal di daerah Nawa namanya. Tuh. Kalau orang Nawa panggilnya Nawawi. Orang Mesir panggilnya Misri. Orang Baghdad panggilnya Baghdadi. Orang Pejaten, Pejateni. Yang gak enak orang Kalibata, Kalibatai. Ya, ujungnya Kalibatai. Jadi kalau orang tuh digelari begitu ya, apa namanya? Orang Buncit, Al Bunciti, gitu ya, tuh. Al Pancoran, Al Pancorani, gitu ya. Nah, jadi beda antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Nah, ini Syekh Nawawi ini dilahirkan di kota Nawa namanya. Nawa, nama kampungnya ya. Wadufina fiha, bahkan dikuburkan di sana. Ya, memang bedanya gini, kalau kita lihat kuburan di luar sama kuburan di Indonesia jauh. Ya. Jauh sama jauh. Jauh. Kuburan Imam Ghazali. Kita pernah lihat di Google ya, searching. Subhanallah, kuburannya hanya tanah begitu aja. Enggak ada nisannya, enggak ada pagernya, enggak ada apa namanya, enggak tertutup apa gitu. Kalau di sini kan Masya Allah, yang namanya kuburan aulia pasti bagus, ya. Habib Kuncung bagus kuburannya, luar Batang bagus, yang mananya magam ulama pasti bagus. Tapi kalau di luar enggak. Bahkan kuburan Imam Nawawi itu hanya kuburan begitu aja, ya. Makanya hebatnya orang Indonesia, paling hebat diakuin sama ulama dunia untuk urusan adab, akhlak. Indonesia nomor satu Indonesia. Coba kita lihat di masjid. Orang kalau di Indonesia di masjid, ketahuan orang Indonesia kalau misi pasti nunduk. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak begitu, nggak. Orang Arab mau lewat, di pundaknya dilangkain. Pundaknya dilangkain tuh. Kadang lewat aja. Orang Indonesia enggak. Tuh. Yang kedua, cium tangan. Orang kita masih apa aja cium tangan. Nggak boleh orang berjenggot dan cium tangan dia. Dipikir Habib, padahal bukan. Orang Arab biasa. Kang Siwak, padahal Kang Siwak tuh dicium tangan sama dia tuh. Orang Indonesia pokoknya orang Arab jenggot gede, bewokan dicium tangannya. Tuh orang Indonesia. Husnuzonnya tinggi, hati orang gila dianggap wali tuh, Masya Allah. Ya kan kalau kita kan nggak boleh orang majdub dikit dibilang wali, orang apa agak kuseng dikit dibilang wali, begitu. Saking husnuzonnya. Bahkan Said Al-Maliki, saya dapat kisah Abuya Said Al-Maliki itu nggak menerima santri ilah orang Indonesia. Ilah orang Indonesia nggak terima, mau mana Mesir kayak Yaman nggak. Aneh hanya nerima orang Indonesia tuh, subhanallah. Kenapa? Karena akhlaknya. Ya. Murid bagaimanapun pinternya, kalau akhlaknya kagak, nggak masuk ilmu. Ya. Murid bagaimanapun hebatnya, cerdas hafalannya, tapi kalau nggak punya akhlak kagak masuk ilmu. Ya. Makanya kita dilatih sama guru-guru kita, subhanallah ya. Ini guru-guru di Indonesia luar biasa. Saya pernah ngobrol sama orang Sudan, namanya Syekh Sanusi. Kata Syekh Sanusi, aneh heran sama orang Indonesia. Heran kenapa? Di sini yang namanya murid
hormat banget ame guru. Bahkan yang rapiin lekar muridnya, yang nyapu apa majelis muridnya. Kalau di Sudan enggak. Kalau di Sudan yang namanya belajar itu yang rapi-rapi ustadznya, yang nyapu ustadznya, yang pokoknya semuanya ustadznya. Ya, kalau di kita kan enggak. Yang nyapu muridnya, yang ngepel muridnya, yang beliin gorengan siapa? Muridnya. Kalau di sono enggak, di sono ya gurunya semua. Makanya kita nih luar biasa, makanya pada berkah-berkah karena tadi ya, apapun segalanya dikerjakan sama murid. Tapi nggak salah orang Sudan nggak salah. Mereka mengerjakan itu katanya agar muridnya cinta kepada guru. Kalau murid sudah cinta dengan gurunya, insya Allah ilmu apa aja masuk. Ya. Tapi kalau murid udah seuzon dengan gurunya, nauzubillah min zalik, nggak bakal pelajaran masuk. Ya. Saya dapat kisah kemarin dari Habib Muhsin bin Salim Al-Haddad Kemuning sini. Beliau diantara muridnya Abuya Maliki di Mekah. Diantara muridnya. Ini Abuya Maliki luar biasa memang. Ulama hadis, alim luar biasa. Ya. Bahkan murid-muridnya seperti Habib Umar. Umar muridnya. Habib Ali Jufri muridnya. Itu cara ngajarnya unik beliau. Abuya Malik itu sering megang tongkat. Nah kalau Buya megang tongkat udah siap-siap digebuk aja beliau. Yang mana aja murid? Yang bandel digebuk. Ya, baca digebuk. Sampai lucunya suatu hari beliau punya majelis, pas beliau datang kagak ada orang illa satu orang muridnya. Ini satu santri yang baru datang, yang pertama kali datang diomelin. Mana jamaah yang lain? Mana murid yang lain? Belum hadir ya Habib, digebuk. Panggil sono tuh, panggil digebuk. Berangkatlah nyari teman-teman. Ayo ngaji. Buya udah datang, ente belum ini. Udah ente duluan sono. Gue datang duluan digebuk gue. Lumayan enak. Pas datang masya Allah ngaji itu. Nah jadi luar biasa. Suatu ketika ini karena Buya sering gebuk muridnya, ada salah seorang yang nyeletuk di dalam hatinya. Nyeletuk dalam hatinya. Ya, nyeletuk. Tahu nyeletuk ya? Dia berkata di dalam hatinya seuzon ame gurunya. Dalam hati nih. Abu ya getok-getok kita mulu. Emang dia nggak takut kisos? Tahu kisos ya? Abuya lewat. Ini ngomong dalam hati. Abuya tahu. Abuya bilang, amana fala kisos. Aneh nggak ada kisosnya. Insyaallah. Waduh, gue nyesel ngomong dalam hati tuh. Ngomong dalam hati aja Buya tahu tuh. Subhanallah. Wali min auliyaillah. Tapi subhanallah bener, yang digetok, yang dipukul semua jadi ulama tuh. Bahkan ada satu ulama ya, ini muridnya Buya. Sering digebukin sama Buya. Kalau ngaji digetok mulu. Pulang ke Indonesia jadi ahli hikmah, tukang ngobatin orang. Cuman katanya ngobatinnya unik. Unik ngobatinnya. Ini kalau ada orang kesurupan, digekap pakai sorban, dikekap semua. Habis dikekap digamparin, gubrak. Kata temen saya, wah lu mah balas dendam ini dulu ngaji digebukin mulu. Orang jadi kena. Insyaallah. Jadi orang dulu itu kalau ngukum gampar, kalau ngukum getok itu. Makanya murid-murid beliau kalau ada tamu bawain tongkat buat Buya, udah geleng-geleng kepala dah, ya dikasih tongkat Buya dah. Digebuk lagi dah gue nih. Tuh. Tapi gebuknya ini masya Allah, digebuk cuman berkah, digampar cuman berkah. Asal satu kuncinya hati. Yang gempuk wali, yang getok wali. Wallahu alam, apa yang dipandangkan para aulia kita nggak tahu, apa yang mereka lihat sama kita. Mungkin di hati kita ada kesombongan, digetok, sombongnya hilang. Mungkin di hati kita ada suuzon, digetok, suuzonnya hilang. Tuh beda sama orang sekarang. Mohon maaf ya orang-orang sekarang tuh ya, orang dulu digontor itu kalau ada orang digampar sama kiai girang, bahkan minta. Kenapa? Alumni yang digampar jadi orang kaya. Insyaallah. Alumni yang digampar jadi orang. Lah kita yang mondok pengen digampar gitu. Kenapa? Yang gampar ini nggak sembarang gampar. Yang saya tahu mereka kalau gampar malamnya nangis, doa minta ampun sama Allah, minta keberkahan buat nih murid yang digampar. Ya. Kalau kita kan sekedar gampar, habis gampar pergi udah gitu ya. Orang pipinya pada merah itu. Wakilan yang mengatakan semua murid Abuya yang digetok hati kenceng itu nggak ada yang berbekas. Tuh ya. Padahal getoknya kencang. Kalau kita kan getok kencang minimal biru. Nih digetok kencang kagak ada yang bekas. Subhanallah tuh. Nah, ini orang-orang yang semacam ini nih. Ya. Yang kalau ngedidik mereka itu bukan hanya sekedar zahir,
tapi mereka juga mendidik secara batin tuh ya. Nah, ini pelajarannya buat kita bahwasanya ya, yang namanya ulama itu macam-macam modelnya, ada yang keras ya, ada yang tegas, ada yang lembut ya. Ini para jamaah besok 2024 nih, jangan kita bingung udah mau pilih yang mana aja silakan, asal jangan pilih saya jadi presiden, jangan ya. Belum sanggup, Dery mungkin udah sanggup tuh insyaallah. Mau pilih yang A silahkan, mau pilih yang B silahkan, jangan ribut cuman gara-gara presiden ya. Tahun kemarin kan pada ribut tuh kan, pokoknya yang milih ini jangan sholatin di sini, enak aja. Ya Pak, siapa aja boleh kita pilih, yang penting orang soleh. Ustadz, saya di zaman sekarang nggak ada orang soleh, udah nggak usah milih, puyang-puyang amat ya. Makanya saya 2024 saya bilang saya golput, golongan kokok putih gitu ya. Jadi saya nggak pakai kokok putih aja dah. Habis kalau kita milih begini udah macam-macam. Jadi ulama macam-macam ya, cara ngedidiknya bermacam-macam, termasuk Imam Nawawi. Nah, ini beliau punya kebiasaan la yakul fil yaum, beliau kagak makan di siang hari walaila, di malam hari, illa aklatan wahidah, kecuali sekali. Makan sekali, ba'dal isya, yaitu setelah isya ya. Ini amalannya. Jadi kalau kita lihat Imam Nawawi begitu luar biasa, magomnya tinggi, jadi wali kutub karena makannya sehari sekali. Kita juga sekali ya, sekali pagi, sekali siang, sekali-kali di KFC, sekali-kali di McD, sekali di luar, banyak ya, sekali, cuman sekali. Bini man atu di Jakarta, atu di Purwakarta, atu di Yogyakarta, insyaallah bekhair insyaallah. Wala yashrab illa syurbatan wahidah, kagak minum kecuali sekali minum ketika sahur. Ajib, luar biasa. Makannya cuman isya, minumnya nggak langsung minumnya sahur. Ada yang kuat di sini. Masya Allah. Kita orang Pulau nih, maghrib makan, habis makan minum, habis minum makan lagi. Belum es teh, belum teh anget, es degan, kelapa ya kan tuh. Habis salat tarawih minum lagi ya? Minum lagi. Belum makan Indomie, Mindo tuh. Allah. Ini mau jadi wali gimana? Lewat jalur mana jadi wali nih? Nah, kita nggak heran Imam Nawawi begitu berkah, ini begini amalannya. Ini yang nggak dilihat sama orang. Ya, amalan sir, ya. Nggak ada tuh cerita nih wali-wali besar kecuali amalannya luar biasa. Ada namanya Mbah Khalil, ya, para jamaah kalau pernah ke Madura, itu namanya, ada nama ulama namanya Mbah Khalil. Itu gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa begitu besar? Begitu mulia, muhtaram, bahkan kalau dibilang nih itu kayak nabi di sono, di Madura udah kayak nabi. Saking fanatiknya orang Madura sama Mbah Khalil, udah kayak nabi tuh. Apaan aja kalamnya didengerin. Bahkan ada kalau di magam beliau ada parkiran, itu nggak boleh siapapun yang parkir di situ illa zuriyahnya. Subhanallah. Ini kenapa bisa besar begitu, luar biasa. Suatu hari Mbah Khalil berguru ame orang Bima, ya. Bima Lombok ya, Bima. Suatu hari beliau sedang naik, kalau sekarang delman. Kan ada kudanya tuh. Ya, Syekh Khalil bilang ame apanya? Supir ya, apa namanya? Kusir ya. Pak Kusir, ini kuda bagus banget. Kuda dari mana? Wah, ini kuda dari Bima saya beli. Oh, Bima. Wah, turun langsung dari kuda. Ditanya, Syekh, kenapa antum turun? Ini kuda sama dengan kampungnya dengan kampung guru saya. Saya hormat dengan kuda yang berasal dari kuda dari kampung guru saya itu. Jangankan gurunya, kuda gurunya aja ditakzimin. Padahal cuma sekampung tuh, ya. Sama-sama nih kuda ame gurunya sama-sama dari dianggap ini kuda sebagai gurunya tuh, diturun dari kudanya, subhanallah tuh. Jadi jangankan ame gurunya, ame kudanya aja takzim. Ya. Sebagaimana ada seorang santri, ini santri dikasih amanat sama gurunya buat jagain kuda. Ya fulan, ente jagain kuda aneh. Itu kuda kiai disayang banget, dimandiin, ya disikatin, diajak jalan-jalan. Sampai suatu ketika diajaklah ke hutan nyari makan. Kudanya sakit. Mati di mana? Di hutan. Tuh. Karena saking takzimnya ini kuda, ya diperlakukanlah seperti manusia. Itu kuda digaliin kubur, dikuburin, ya, dibacain yasin, dibacain tahlil, ambil duduk kayak orang ziarah. Tuh subhanallah, saking takzimnya dipakai nisan.
Nggak lama, beberapa hari dia pengen pulang, takut. Kenapa? Ntar kalau aneh pulang, kiai nanya kuda aneh mana? Kudanya mati, takut pulang. Di situ didiam, dibacain Yasin tuh kudanya itu, dibaca Quran di situ. Orang lewat, wah orang lagi ngapain nih? Wah lagi ke makom keramat nih kali nih. Dia duduk di situ, dia baca doa, kabul hajatnya, subhanallah. Di kuburanku kuda tuh, ya, subhanallah, kabul hajatnya. Ketika doa selesai kabul, bilang sama orang kampung, weh orang kampung, di sono ada makom keramat tuh. Di mana? Di tengah hutan. Orang berbondong-bondong ziarah ke makom tersebut. Makom apa tuh? Kuda. Akhirnya orang pada ngasih duit, dibikinlah kotak duit. Pada ngasih duit. Lama-lama itu orang banyak, duitnya banyak. Beranilah pulang ke pondok. Ntar kalau kayak nanya, mana kuda aneh? Maaf guru, nih kudanya aneh, udah beliin lagi yang baru gitu. Pas balik ke pesantrennya, ditanya, fulan, ya Allah kemana aja ente? Ya gini kiai, kemarin waktu aneh ngurus kuda antum mati di tengah hutan. Pas mati aneh kuburin, aneh bacain Yasin, aneh bacain tahlil. Subhanallah, itu magom ternyata keramat. Datang orang pada ziarah, pada ngasih duit. Nih duitnya kiai, kalau antum pengen aneh ganti, nih duitnya buat ganti kuda antum. Ya Allah, ente nggak usah. Ente kalau pulang aneh maafin, aneh maklumin kalau bukan kesalahan ente. Ente tahu kuburan yang di pesantren ini kuburan siapa? Oh, kuburan keramat ini? Iya, tahu gak kuburan siapa? Kuburan siapa? Bapaknya kuda yang ente matiin itu. ternyata keberkahan, subhanallah. Niatnya satu, kalau kita nyari berkah dengan guru, Allah kasih keberkahan. Apapun itu. Antum takzim dengan motor kiai, berkah insya Allah. Ya makanya sekarang banyak murid kagak berkah gara-gara kagak punya takzim. Ya. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu sangat takzim dengan ulama, dengan guru-gurunya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya pelajaran yang singkat ini menjadikan keberkahan buat kita semua, karena insya Allah kita masih ketemu lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita cukupkan sampai sini saja. Kita baca surat Al-Fatihah, ya, khususan buat para jamaah yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah beri kesembuhan, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya, juga yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Kita doakan juga buat seluruh pengurus masjid yang baru, semoga Allah berikan istiqomah, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, rezeki yang halal, thayyiban, mubarak. Kita doakan juga semoga majlis kita menjadi majlis yang istiqomah, majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al wal hadirin wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna